Shalom. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Selamat tahun baru, by the way. Saya baru khotbah lagi di tahun ini. Ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu untuk kepercayaannya dari Pastor Arif yang memberikan kesempatan buat saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Baik, pada hari ini saya akan berkhotbah, melanjutkan seri khotbah saya di tahun yang lalu, bulan Oktober. Waktu itu saya pernah berkhotbah mengenai sejarah bangsa Israel. Dari zaman Abraham sampai perjanjian lama atau sampai masa hening 400 tahun. Ya, saya waktu itu dapat respon yang positif. Beberapa dari Bapak Ibu bahkan datang langsung meminta kalau bisa supaya khotbahnya dilanjutin. Bagaimana perkembangan bangsa Israel dari PB sampai Israel masa sekarang. Gitu. Kalau analoginya nonton drakor kalau nggak tuntas itu nggak enak Pak. Gitu ya, kalau ada season 2-nya pengen sampai tuntas gitu. Nah, Bapak Ibu dengan itu mari kita sama-sama belajar, kita akan bahas bagaimana sejarah bangsa Israel dari kelahiran Tuhan Yesus sampai Israel masa sekarang. Tapi sebelum saya masuk, mari saya kembali tunjukkan bagaimana sejarah bangsa Israel pada saat perjanjian lama. Karena ini kan sudah cukup lama ya, dari Oktober, biar saya bisa highlight lagi. Boleh diperlihatkan slide-nya? Mari kita tunggu dulu sebentar, oke. Bapak Ibu ya, ini adalah, boleh ditampilkan di depan juga di sini, tim multimedia, biar saya juga bisa ngelihat di depan sini ya. Jangan timer di sini tapi slide-nya. Nah Bapak Ibu, ini adalah slide mengenai sejarah bangsa Israel waktu khotbah yang lalu. Nah Bapak Ibu bisa lihat ya, dari zaman Abraham, karena memang janji akan sebuah bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa Israel akhirnya kita tahu namanya, itu pada zaman Abraham. Dan waktu itu kita selesai sampai pemulangan bangsa Israel pada zamannya Nehemia. Dan setelah itu memasuki periode hening 400 tahun. Nah itu kita stop waktu itu pembicaraan kita sampai di sini. Nah sekarang mari kita sambung pembicaraan kita dari zaman perjanjian baru sampai Israel masa kini. Bapak Ibu, tapi saya disclaimer dulu ya. Jadi saya khotbah ini tanpa bermaksud apa-apa, ya bukan berarti ini nuansanya politik segala macam. Karena ini juga kan dalam tanda petik isu yang sedang sensitif ya. Tapi saya hanya mengutarakan fakta-fakta sejarah. Jadi ini Bapak Ibu bisa cek sendiri di Google, ini semua fakta sejarah. Tapi memang kita sebagai orang Kristen kita perlu tahu ini. Itu ya, jadi saya tidak bermaksud apa-apa, tidak mendukung gimana, bukan. Ini semata-mata kita mau melihat sebuah bangsa yang ada di Alkitab yang memang dijanjikan oleh Tuhan, yang memang diberkati oleh Tuhan. Itulah kenyataan di Alkitab kita. Jadi itu yang mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu tentu enggak semua peristiwa saya masukkan. Karena kalau enggak kita enggak cukup waktunya ya. Jadi saya akan pilihkan peristiwa-peristiwa yang memang relevan. Yang menurut saya perlu kita ketahui. Lalu yang kedua tahunnya pun saya akan buat seakurat mungkin. Jadi kalau memang ada perbedaan ya range beberapa tahun mohon dimaklumi. Namanya juga sejarah ya. Tapi paling enggak saya coba seakurat mungkin. Salah satu contohnya. Nanti kita mulai dengan kelahiran Tuhan Yesus. Bapak Ibu tahukah Anda bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu sebetulnya bukan 0 Masehi. Bukan. Sebetulnya kelahiran Tuhan Yesus berbagai teolog maupun sejarawan bilang kelahiran Tuhan Yesus sebetulnya sebelum Masehi. Karena ada kesalahan. Nah Bapak kalau suka sejarah bisa pelajari ya. Kelahiran Tuhan Yesus itu terjadi antara 4 sampai 8 sebelum Masehi. Sebetulnya itu tahunnya. Tapi gak apa-apa izinkan saya menggunakan tetap 0 Masehi. Ya karena itu yang lebih familiar yang nanti kita gampang diingat. Tapi informasi saja sebetulnya Tuhan Yesus lahirnya bukan 0 Masehi, tapi antara 4 sampai 8 sebelum Masehi. Oke? Baik. Mari kita mulai. Bapak Ibu siap? Oke, mungkin perlu keluarin sedikit catatan-catatan. Ya konon katanya habis dari sini akan ada tes di depan. Gitu. Jadi yang gak bisa jawab gak boleh pulang. Katanya begitu. Guyon Bapak Ibu. Oke, boleh kita lihat slide-nya. Jadi waktu itu saya berhenti pada masa diam 400 tahun. Di sini sudah terjadi di mana kerajaan kerajaan Romawi mengalahkan kerajaan Yunani. Nah, kalau Bapak Ibu berminat, sebetulnya masa hening 400 tahun, wah itu hal yang menarik bisa kita pelajari. Banyak peristiwa menarik yang terjadi di sana. Bapak Ibu tentu saja Romawi sudah berkuasa, tapi akhirnya di antara sesama jenderalnya Romawi karena jenderal utamanya sudah meninggal, akibatnya para jenderalnya itu bertentangan dan merebutkan kekuasaan. Jadi Bapak Ibu kalau berminat itu juga menarik mempelajari dari 400 tahun. Tapi kita tidak bahas ya karena waktu kita tidak cukup. Nah setelah masa ini kita langsung masuk ke perjanjian baru. Tuhan Yesus dilahirkan, saya bulatkan saja menjadi 0 Masehi. Setelah itu kurang lebih 34 tahun kemudian, 35,5 kita sama-sama tahu. Tapi kita bulatkan menjadi 34 Masehi Tuhan Yesus disalibkan. Ya kan? Tuhan Yesus disalibkan.
50 hari setelah Tuhan Yesus disalibkan atau 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kurang lebih 50 hari ya setelah disalibkan, jadi saya tetap bulatkan waktunya 34 Masehi. Itu adalah di mana Roh Kudus dicurahkan. Kita sama-sama tahu ceritanya, Petrus dan semua murid-murid Tuhan Yesus ada di kayak balkon sebuah rumah gitu ya, di pelataran di atas, di loteng. Nah, Roh Kudus turun dan dicurahkan kepada murid-muridnya Tuhan Yesus. Itu terjadi kurang lebih 34 Masehi. Nah, lanjut, kurang lebih terjadi pada tahun 70 Masehi, disinilah yang namanya Yerusalem dan Bait Allah yang kedua yang dibangun oleh Herodes itu dihancurkan oleh Romawi. Sebetulnya waktu itu yang memberikan titah itu Kaisar Nero namanya. Tapi Kaisar Nero mengutus seorang jenderal namanya Vespasianus dengan anaknya. Juga seorang jenderal namanya Jenderal Titus. Tapi nggak lama waktu proses peperangan itu Kaisar Neronya mati, Jenderal Vespasianusnya menjadi kaisar. Sehingga sebetulnya yang menghancurkan Bait Allah yang kedua adalah Jenderal Titus. Dan itu sangat mengerikan. Konon 1 juta orang Yahudi ya di Yerusalem itu mati. Gara-gara betul-betul penganiayaan dari yang namanya Jenderal Titus. Itu juga menarik kalau kita pelajari. Nah, ini adalah sebetulnya penggenapan kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Di mana Tuhan Yesus pernah bilang, suatu hari nanti Bait Allah akan dihancurkan. Ya kan pernah bilang seperti itu ya Tuhan Yesus. Tidak ada satu tembok pun nanti yang akan berdiri di atas tembok yang lain. Nah, sebetulnya digenapi pada tahun 70 Masehi. Ya akhirnya nanti Jenderal Vespasianusnya menjadi Kaisar Romawi. Oke, itu tahun 70-an. Nah, saya masuk ke sebuah tahun yang menurut saya penting. Ini terjadi sekitar tahun 130-an. Nah, disinilah Bapak Ibu terjadi, jadi dari tahun 70 sampai 130-an, itu yang namanya bangsa Israel selalu memberontak kepada Romawi. Nah, puncak-puncaknya terjadi tahun 1930-an. Di mana saat itu terjadi peperangan hebat, namanya peperangan Bar Kokhba. Nah, waktu itu akhirnya bangsa Israel dikalahkan. Tapi orang Romawinya istilahnya udah gondok banget gitu ya, udah sebel banget. Sehingga mereka berencana mengubah nama daerah mereka. Kalau kota Yerusalem itu sebetulnya ada di daerah Yudea. Ya, mereka bilang gini, kayaknya mesti kita ganti deh namanya. Nyebelin banget nih soalnya orang Yahudi. Akhirnya waktu itu daerah provinsi Yudea digabungkan dengan provinsi Galilea, digabungkan menjadi satu dan mereka orang Romawi berpikir, kira-kira namanya apa ya untuk mengganti daerah ini? Soalnya mereka nyebelin banget gitu, memberontak terus ya. Nah, waktu itu kebetulan ada juga daerah yang namanya Syria Romawi. Ya bagian Romawi yang lain. Ya udah, kita berikan aja namanya Syria atau Suria. Tapi kita tambahin nama apa lagi ya? Supaya menjadi kepahitan buat orang Yahudi. Oh, selama ini orang Yahudi itu selalu berperang sama bangsa Filistin salah satunya, musuh bebuyutannya. Betul ya? Makanya ya udah kita kasih nama aja tahun 1930-an, daerah Yerusalem, daerah Yudea menjadi sebuah daerah yang namanya adalah, boleh slide-nya, Suria Palestina. Nah, semenjak itulah kalau kita kenal sekarang daerah Israel itu juga beberapa orang menyebutnya daerah Palestina. Sebetulnya terjadi pada tahun 1930-an oleh Kaisar Hadrianus yang waktu itu sedang berkuasa. Nah, itu sedikit sejarah buat Bapak Ibu biar kita tahu kenapa kok sekarang nama Israel itu agak-agak disebut daerahnya daerah Palestina ya atau Filistin. Oke, itu terjadi 1930-an. Lalu Bapak Ibu dari tahun 70 Masehi sampai kurang lebih 300 Masehi atau 3 abad itu yang namanya bangsa Israel atau rakyat Israel orang Yahudi itu terpencar-pencar ke berbagai kerajaan dan mereka dikejar-kejar terus, dianiaya. Itu ternyata dari dulu sampai beberapa tahun ya, awal abad 19 pun masih begitu. Jadi dikejar-kejar, dianiaya, ditindas dan segala macam. Itu terjadi dari 70 Masehi sampai 300 Masehi. Bangsa Yahudi atau bangsa Israel itu dianiaya dan tersebar ke berbagai wilayah. Oke, nah ada seorang kaisar akhirnya pada tahun 394 itu ada seorang kaisar Romawi namanya Konstantinus. Nah beliau ini dalam tanda petik orang baik. Jadi dia itu mendukung kekristenan. Makanya pada zaman Kaisar Konstantinus ini kekristenan berkembang, makin maju. Karena dia mendukung orang Yahudi atau baik sama orang Yahudi. Nah baru makanya dia konon katanya ini cerita ya entah betul apa enggak. Katanya Kaisar Konstantinus ini juga adalah bertobat. Dia akhirnya jadi orang Kristen. Konon beberapa cerita bilang begitu, saya nggak tahu kebenarannya. Tapi anyway, waktu itu yang namanya Kaisar Konstantinus itu memindahkan atau membuat sebuah kota ya Romawi yang besar. Karena waktu itu bangsa Romawi sudah sangat besar, ya ada aja di Roma, sama-sama kita tahu ya. Dia pecah menjadi 2, ada Romawi Barat di Itali, di Roma, dan Romawi Timur adanya di Konstantinopel.
Yang sekarang itu namanya daerah Turki, kotanya namanya Istanbul. Jadi mereka dia ubah menjadi dua ya, ada Romawi Barat dan ada Romawi Timur. Nah, Romawi Timur ini sebetulnya nanti yang akan menjadi cikal bakal kekristenan ortodok zaman sekarang. Itu awal-awalnya gara-garanya Romawi Timur ini. Nah, Bapak Ibu, kaisar ini menarik. Ya, dia dipakai sama Tuhan tentu saja ya. Pada zaman Kaisar Konstantinus ini, dia saking mendukungnya orang Kristen, ada sebuah peristiwa yang terjadi pada saat dia berkuasa, namanya itu Konsili Nisea. Konsili Nisea itu terjadi 325. Dan konsili itu kalau zaman sekarang itu kayak meeting besar. Atau zaman sekarang kita kenal istilahnya muktamar, itu juga namanya konsili. Kenapa itu diadakan? Karena waktu itu zaman banyak banget bidat-bidat. Ajaran-ajaran sesat yang menentang kekristenan. Kaisar Konstantinus membentuk sebuah muktamar, akhirnya muncullah yang sama-sama kita kenal, kalau para teolog mungkin tahu, kesepakatan konsili Nisea. Salah satunya adalah tentang doktrin Tritunggal. Itu dicetuskan di konsili 325. Meskipun sebetulnya sebelumnya ajarannya sudah ada, tapi semacam diresmikannya pada saat itu. Jadi Kaisar Konstantinus ini cukup berjasa kalau dalam dunia kekristenan. Sejarahnya demikian. Oke, kita lanjut. Lalu setelah itu, tahun 622, nah disinilah muncul atau berkembangnya agama Islam. Karena waktu itu Nabi Muhammad lahir 571 dan dia meninggal 623. Tapi saat inilah yang namanya keislaman atau Islam mulai muncul dan mulai berkembang. Oke. Tapi baru pada zamannya Umar Al-Khattab itu Yerusalem diserang oleh Islam dan direbut oleh Islam. Itu terjadi pada tahun 637 Masehi. Itulah terjadi di mana Yerusalem mulai direbut oleh Islam. Ya, tentu saja bukan oleh Nabi Muhammad dipimpinnya karena dia sudah meninggal, tapi dipimpin oleh Umar Al-Khattab. Itu terjadi 637 Masehi. Oke, lanjut sedikit. Nah, setelah itu Yerusalem kembali dikuasai oleh Islam, tapi dinastinya lain. Ini dikuasai oleh Islam dulu ya. Kurang lebih 462 tahun. Jadi cukup lama. Sekitar 4-5 abad Yerusalem itu dikuasai oleh dinastinya Islam yang asalnya dari Umar Al-Khattab. Itu kurang lebih 462 tahun. Sampai sekitar 1099 Masehi. Yerusalem dikuasai oleh Islam. Nah, karena Yerusalem kota sucinya orang Kristen dikuasai oleh Islam, maka pada tahun 1095 sampai 1149 terjadilah yang namanya Perang Salib. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya, ada istilah Perang Salib 1, Perang Salib 2. Waktu itu yang namanya Paus Urbanus yang kedua mendorong terjadinya Konsili Clement dan akhirnya Konsili Clement membuat deklarasi. Ayo orang Kristen siapa prajurit-prajurit, pejuang-pejuang yang mau berjuang bareng-bareng, mari kita rebut kembali Yerusalem. Kisahnya begitu. Dan singkat cerita akhirnya Yerusalem direbut oleh orang Kristen kembali melalui Perang Salib yang pertama dan Perang Salib yang kedua. Nah ini cerita dari yang namanya Perang Salib 1 dan Perang Salib 2. Oke, lanjut sedikit ya. Tapi setelah itu enggak lama kemudian pasukan Islam kembali menyerang dan merebut Yerusalem. Tapi dipimpin oleh pemimpin yang lain. Dipimpin oleh salah satu tokoh Islam yang terkenal, mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar. Namanya Salah al-Din atau Saladin. Itu terjadi 1189 Masehi. Jadi Yerusalem dikuasai oleh orang Kristen melalui Perang Salib itu enggak lama. Ya, dari tahun 1095 sampai 1149 mungkin sekitar 100 tahun lah. Tapi setelah itu direbut kembali oleh pasukan Islam melalui pemimpinnya namanya Saladin. Oke, ini kurang lebih peristiwa sejauh ini. Masih ngikutin? Ingat loh, nanti dites loh Bapak Ibu. Tolong dicatat ya, ini tahun-tahunnya ya. Jangan sampai salah, nanti gak bisa pulang. Nah, setelah ini ada sebuah peristiwa yang menarik yang mungkin Bapak Ibu gak pernah nyangka. Saya pun pertama kali mendengar ini gak nyangka. Tahukah Bapak Ibu, Yerusalem pernah diduduki oleh pasukan Mongolia. Itu terjadi ternyata di tahun 1244 Masehi. Yerusalem direbut oleh pasukan Mongolia. Oleh siapa? Lagi itu dipimpin oleh Halaku Khan. Cucunya dari Genghis Khan. Kalau Genghis Khan saya yakin kita semua sering dengar ya. Itu kan raja atau kaisar terkenal dari Mongolia. Tapi ada cucunya namanya Halaku Khan. Nah saya nggak ngerti apa hubungannya ya Yerusalem sama Mongolia gitu. Tapi anyway fakta sejarah membuktikan bahwa Mongolia pernah menguasai atau merebut yang namanya Yerusalem. Meskipun tidak lama.
mungkin sekitar 20 tahun saja. Karena setelah itu kembali pasukan Islam, tapi dengan pemimpin yang lain, namanya dinasti Mamluk, itu kembali merebut Yerusalem. Dari 1260 sampai 1516. Ya, jadi kalau kita lihat Mongolia itu cuma dari 1244 sampai 1260, ya kurang lebih 20 tahunan lah mereka berkuasa. Tapi enggak lama kemudian kembali dikuasai oleh Islam Turki selama kurang lebih 252 tahun. Islam Turki di bawah dinasti yang namanya dinasti Mamluk. Oke? Nah, setelah itu kembali ada pasukan Islam yang lain, dinasti yang lain, namanya dinasti Ottoman. Nah, kalau ini Bapak Ibu mungkin sering dengar ya, ada dinasti yang namanya Ottoman. Bapak Ibu bisa lihat filmnya kalau nggak salah ada di Netflix. Itu sejarah tentang dinasti Ottoman. Dia adalah Islam Turki dan merebut menyerang kembali Yerusalem dan akhirnya dikuasai oleh Islam Turki selama kurang lebih 400 tahun. Bayangkan Bapak Ibu. Dari abad 15 sampai abad 19. Tepatnya 1917 Masehi. Jadi sudah mulai agak kekinian ya. Ini mulai masuk abad 19. Sudah mulai dekat nih sama kita nih. Jadi selama 400 tahun dikuasai oleh dinasti Ottoman dari Turki. Nah setelah itu tahun 1917 Ottoman Turki dikalahkan oleh Inggris. Kapan? Pada saat Perang Dunia yang pertama. Tepatnya di tahun 1917. Jadi dinasti Islam yang dikuasai oleh Ottoman dikalahkan. Akhirnya Yerusalem kembali dimenangkan oleh Inggris. Sebetulnya Bapak Ibu Inggris enggak berperang sendirian. Dia berperang dengan Arab waktu itu sama-sama menyerang Turki. Dan Arab dengan Inggris mereka saling janjian. Nanti kalau ini kita bisa rebut kita bagi-bagi wilayahnya. Nah wilayah Palestina itu akhirnya dibagikan kepada Inggris. Jadi sekarang tahun 1917 daerah Palestina atau daerah Israel zaman kita ya. Itu adalah di bawah kekuasaan yang namanya Inggris. Nah ini kita sudah mendekati masa-masa zaman kita sekarang. 1917. Oke, kita tarik napas dulu. Itu kurang lebih sampai abad 19 ya. Kita istirahat dulu sebentar. Kita biarkan dulu asap-asap dari kepala hilang dulu. Ngebul Pak, mulai ngebul. Oke, bentar ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat memang yang namanya Yerusalem atau daerah Palestina itu berganti-ganti kekuasaan. Atau berganti-ganti kerajaan kah, dinasti kah, berganti-ganti yang menguasainya. Kalau saya rangkum dulu ya sampai 1917 kurang lebih yang menguasai daerah Yerusalem atau Yudea atau Palestina itu kurang lebih seperti ini. Boleh lihat kembali slide-nya? Nah ini. Ini adalah penguasa Palestina dan Yerusalem dari tahun 70 Masehi sampai 1917 Masehi. Saya sebutkan secara cepat. Yang pertama tentu saja Romawi, lalu ada Romawi Timur yang tadi ya Kaisar Konstantinus, dia membuat sebuah wilayah yang baru Romawi Timur, lalu ada Islam Arab, lalu ada dinasti Umayyad, ada dinasti Abbasiyah, Fatimiyah, lalu dikuasai oleh Laskar Salib, orang Kristen, lalu ada dinasti Ayubid, ada orang Mongolia tadi ya, lalu ada Mamluk, lalu ada Ottoman Turki, lalu yang terakhir kita sampai tadi 1917 dikuasai oleh yang namanya Inggris. Nah, kita sudah mulai mendekati sampai Israel zaman sekarang. Baik, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu sebelum kita lanjut, mau dilanjutin apa enggak usah nih? Aduh Pak Andi tega banget sih, udah nanggung banget nih. Udah season terakhir nih, masa di stop ya, nggak enak ya. Saya lanjutin sedikit. Tapi sebelum lanjut, mari kita mundur beberapa tahun dulu ke depan. Ya mundur beberapa tahun ke depan, karena ada sebuah peristiwa di sebuah tahun yang menurut saya penting banget. Yang perlu kita ketahui dalam rangka nanti kembalinya bangsa Israel. Oke, sekali lagi saya tidak bermaksud apa-apa ya, ini adalah fakta-fakta sejarah. Jadi waktu itu Bapak Ibu, di tahun, kita mundur sebentar ya, 1869. Kalau tadi dikuasai oleh Inggris 1917, kita mundur sedikit. 1869 Masehi ada seorang Yahudi namanya Theodor Herzl. Dan dia memulai gerakan yang namanya Zionisme. Zionisme itu sebetulnya gerakan mengumpulkan orang-orang Yahudi kembali bersatu di sebuah daerah. Itu namanya gerakan Zionisme. Kenapa namanya Zionisme? Karena diambil dari Gunung Sion pada zaman Daud, zaman dulu ya. Itu namanya gerakan Zionisme. Nah, saya coba tunjukkan wajahnya, mungkin Bapak Ibu pengen tahu seperti apa. Dan sebuah kalimat dari Theodor Herzl. Ini semua Bapak Ibu bisa lihat di Google ya, bisa dicek aja. Nah waktu itu dia bilang begini. Ini Theodor Herzl, dia bilang begini. Kami adalah masyarakat
Kami mencoba untuk tetap hidup dan berbaur dengan masyarakat lainnya. Kami tidak dihargai. Kita semua sama-sama tahu ya, bangsa Yahudi masih tercerai, masih dianiaya, bahkan puncaknya pada zaman Hitler, pada zaman Jerman katanya ada 3 juta orang Yahudi yang akhirnya mati oleh Hitler. Jadi teraniaya terus, makanya nggak heran ada gerakan-gerakan seperti ini. Supaya bisa mengumpulkan Israel kembali atau orang Yahudi ke sebuah daerah, sebuah wilayah. Nah, saya bacakan lagi. Begitu banyak penyerangan terhadap orang-orang Yahudi di berbagai negara, saya tidak percaya akan adanya perdamaian lagi. Jadi izinkan kami untuk memerintah sebuah area di bumi ini, di mana kami dapat mendirikan negara kami sendiri. Kata Theodor, ada 2 negara yang sesuai waktu itu, yaitu Palestina, ya daerah Yerusalem, Israel sebetulnya, dan Argentina. Kenapa kedua ini? Karena di kedua wilayah ini banyak orang Yahudi yang tinggal. Jadi waktu itu Bapak ada 2 alternatif nih. Ada Argentina dan ada yang namanya Palestina. Nah kita belum tahu ya akhirnya kemana nih. Di mana orang Yahudi akan dikumpulkan. Tapi waktu itu ada 2 alternatif negara atau daerah. Palestina atau yang namanya Argentina. Oke sekarang kita lanjut. Boleh lihat lagi slide-nya. Jadi ini munculnya gerakan Zionisme dari Theodor Herzl. Tadi kita sampai yang namanya Ottoman dikalahkan oleh Inggris 1917 dalam Perang Dunia yang pertama. Nah Bapak Ibu ini Inggris baru perang. Jadi dia itu kekurangan duit Bapak Ibu. Karena banyak biaya yang terkeluarkan di peperangan itu. Sehingga akhirnya Inggris kesulitan keuangan. Waduh ini gimana nih kita sih menang perang. Kita sih punya wilayahnya nih. Wilayah Yerusalem atau Palestina. Cuman kita butuh uang nih. Karena kalau enggak negara kita bisa hancur nih. Nah waktu itu entah bagaimana, dalam tanda petik ya entah bagaimana, ada seorang jutawan, orang Yahudi. Namanya ini nih, Rothschild. Ya kurang lebih begitulah namanya ya. Susah soalnya lidah Sunda nih. Lord Rothschild. Dia itu seorang Zionis dan seorang jutawan Yahudi. Nah lalu dia menawarkan, ya udah gimana kalau saya beli? Kamu lagi butuh uang kan? Gimana kalau saya beli? Nah singkat cerita terjadi kesepakatan dengan Perdana Menteri Inggris waktu itu namanya Arthur Balfour. Mereka punya kesepakatan istilahnya dijuallah kepada Lord Rothschild ini. Yang namanya wilayah Palestina. Oke, singkat cerita ya sudah keluarlah memorandum Balfour tahun 1917 yang bilang ya sudah ini wilayahnya dijual kamu silakan pakai buat apapun. Ya oleh Rothschild dikasih kepada gerakan Zionisme. Nah sejak itulah orang Yahudi mulai berdatangan ke daerah Yerusalem atau ke daerah Palestina. Ingat tadi ada 2 alternatif negara. Palestina atau Yerusalem dengan Argentina. Kok bisa akhirnya ke daerah Yerusalem lagi? Kok ya bisa-bisanya kebetulan Inggris butuh duit. Tiba-tiba ada orang kaya jutawan orang Yahudi juga. Dan akhirnya dibeli dan akhirnya orang Yahudi kembali ke daerah Yerusalem. Kok bisa-bisanya? Kebetulan? Sabar, nanti kita bahas ya. Tapi menurut saya ini keren banget kalau menurut saya. Gak tahu Bapak Ibu ya. Kok bisa-bisanya gitu loh. Ya, sekali lagi ini janji Tuhan kepada Israel yang ada di Alkitab kita. Bahwa memang penyertaan Tuhan itu kepada bangsa Israel. Terlepas dari sekarang bangsa Israel bagaimana ya. Entah buruk, entah baik. Tapi inilah penyertaan Israel sesuai dengan janji yang ada di firman Tuhan atau yang ada di Alkitab kita. Nah, boleh lihat slide-nya. Setelah keluar memorandum Balfour ini, akhirnya Bapak Ibu, PBB menyetujui terbentuknya negara Israel di Palestina. Itu terjadi 1947 Masehi. Akhirnya disetujui. Memakan waktu cukup lama, tapi sejarah membuktikan PBB akhirnya menyetujui. Nah, barulah pada tahun 48, tepatnya 14 Mei, tepatnya jam 4 sore. Perdana Menteri Israel yang pertama, seorang Zionis juga, namanya David Ben Gurion. Ini nama yang sangat terkenal. Kalau kayak kita mungkin Bung Karno, Bung Hattanya kita gitu ya. Dia mendeklarasikan negara Israel merdeka pada tahun 1948. Bapak Ibu, ini sekilas sejarah Israel. Dari zaman Tuhan Yesus lahir sampai Israel masa kini. Sampai terbentuk pada tahun 1948. Nah Bapak Ibu setelah Israel merdeka langsung terjadi beberapa peperangan. Kalau saya boleh listkan ini beberapa peperangan yang pernah terjadi pada saat Israel terbentuk sampai saat ini ya. Ini beberapa list peperangannya. Yang menarik adalah peperangan yang pertama terjadi 6 jam setelah deklarasi. Bayangkan Bapak Ibu.
Ini bangsa Israel, bangsa yang baru lahir, ya istilahnya bayi baru lahir, tiba-tiba sudah diserang oleh beberapa negara Arab di sekitar dari Israel. Itu sejarahnya begitu. Dan kalau Bapak Ibu meneliti lebih dalam, waduh Bapak Ibu, yang namanya bangsa baru lahir, itu kekuatan militernya itu belum banyak. Tanknya mungkin baru jumlahnya segini, itu gabungan 6 negara udah segini. Pasukan tentaranya di sini mungkin 10.000, ini 100.000. Jadi berbanding 1 banding berapa? Kayak David lawan Goliat. Itulah kejadian di perang kemerdekaan. 6 jam setelah deklarasi yang Israel. Dan sejarah membuktikan Israel bisa memenangkan itu. Ini saya tidak bermaksud apa-apa, tapi sejarah membuktikan Israel memenangkan peperangan kemerdekaan itu. Sebuah bangsa yang baru lahir, tapi bisa mengalahkan banyak pasukan dari negara-negara yang lain. Itu fakta. Ya kan Bapak Ibu bisa cek sendiri. Tapi setelah itu ada beberapa perang yang lain, ada perang Swiss, ada perang 6 hari, ada perang Yom Kippur, ini juga sangat terkenal, mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Lalu ada perang Gaza yang sekarang sedang terjadi dari tahun lalu, tapi dari tahun 2008 ya sampai sekarang masih terjadi. Inilah beberapa list dari peristiwanya bangsa Israel semenjak dia merdeka banyak terjadi peperangan-peperangan yang terjadi. Bapak Ibu, saya tampilkan lagi, inilah perjalanan bangsa Israel. Dari Tuhan Yesus lahir sampai Israel masa kini dan sampai beberapa peperangan yang pernah mereka hadapi. Boleh lihat slide-nya? Ini sejarahnya. Semoga terlihat. Lihat ya, dari zaman masa diam 400 tahun, terus sampai akhirnya ada Israel modern tahun 48 dipimpin oleh David Ben Gurion. Dan ada beberapa peperangan yang dialami oleh bangsa Israel. Bapak Ibu, ini sejarah. Ini peristiwa yang pernah dialami oleh bangsa Israel. Ya kan? Tanah Israel pernah dikuasai oleh berbagai kerajaan, oleh berbagai dinasti. Tadi sama-sama kita sudah pelajari. Bangsa Israel pernah mengalami masa-masa yang sulit. Ya pernah mengalami malam, pernah mengalami hujan, pernah mengalami badai. Tapi bangsa Israel juga pernah mengalami masa-masa yang menyenangkan. Kita semua tahu ya waktu itu mereka pernah masuk ke daerah Kanaan. Mereka bisa menikmati kedamaian. Ya Bapak Ibu itulah bangsa Israel. Kalau kita lihat perjalanannya naik turun. Pernah mengalami siang, pernah mengalami malam. Pernah mengalami terang, pernah mengalami gelap. Pernah mengalami hujan badai, pernah mengalami cuaca yang menyenangkan. Itulah bangsa Israel. Inilah sejarahnya. Nah Bapak Ibu, saya tidak mau menyelesaikan khotbah ini hanya sekedar menyelesaikan sejarah. Saya akan tarik beberapa pelajaran rohani. Ya, beberapa pelajaran rohani dari sejarah bangsa Israel ini. Karena ini khotbah, bukan pelajaran sejarah. Saya ingin memberikan beberapa pelajaran rohani buat Bapak Ibu. Tapi izinkan saya, ya Bapak Ibu izinkan saya, sekarang akan menampilkan nanti di depan rangkuman perjalanan Israel dari PL sampai PB. Dari zaman Abraham sampai Israel masa kini. Anda siap? Jangan cuma siap handphone ya, tapi siap nanti perenungannya. Karena saya akan memberikan waktu buat Bapak Ibu beberapa saat. Pada saat nanti melihat slide yang akan saya tampilkan, saya akan berikan waktu buat Bapak Ibu merenung. Apa pelajaran rohani yang bisa Bapak Ibu dapatkan? Ya nanti saya akan berikan waktu ya. Saya punya pelajaran rohani, tapi itu saya. Mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkan pencerahan yang lain. Dari Roh Kudus. Setiap orang bisa berbeda-beda, ya Roh Kudus yang akan memberikan pencerahan buat Bapak Ibu secara pribadi. Oke? Siap Bapak Ibu? Inilah perjalanan sejarah bangsa Israel dari zaman Abraham sampai Israel masa kini. Boleh lihat slide-nya dulu? Dari Abraham sampai peperangannya zamannya David Ben Gurion. Saya akan berikan waktu. Silakan Anda renungkan apa pelajaran rohani yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Apa yang Anda dapatkan dari sini? Roh Kudus bicara apa di hati Bapak Ibu? Silakan ya, saya kasih waktu. Kita hening dulu sejenak. Silakan.
Sudah dapat pelajaran rohaninya? Saya nggak tahu Bapak Ibu dapat pelajaran rohani apa dari rangkuman sejarah ini. Saya harap Roh Kudus bicara secara pribadi kepada Bapak Ibu dalam hati Anda. Ya, setiap orang bisa punya pelajaran yang berbeda-beda. Oke, cukup ya. Tapi sekarang izinkan saya, kalau saya, waktu saya membuat materi ini, saya punya 2 pelajaran rohani. Dan saya akan close khotbah saya ini dengan 2 pelajaran rohani ini. Saya nggak tahu Bapak Ibu dapat pelajaran rohani apa, silakan masing-masing bisa berbeda dan bersyukur untuk itu. Tapi izinkan saya membagikan apa yang saya dapatkan dari slide ini. Pelajaran rohani yang pertama yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu dari melihat sejarah bangsa Israel ini. Yang pertama yang saya dapatkan adalah penyertaan Tuhan untuk perjalanan bangsa Israel. Itu berlaku juga buat hidup kita. Kalau kita lihat bagaimana bangsa Israel dari awal sampai dia zaman masa kini. Ya, banyak mengalami suka duka, banyak mengalami tantangan. Sekali lagi seperti yang saya bilang, banyak mengalami malam, banyak mengalami siang, banyak mengalami hujan, banyak mengalami panas. Tapi bagaimanapun kalau kita lihat penyertaan Tuhan luar biasa. Buat bangsa Israel yang memang dijanjikan di Alkitab kita. Yang memang dijanjikan di firman Tuhan kita. Dan tahukah Bapak Ibu, janji atau penyertaan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, Tuhan yang sama juga menyertai hidup kita saat ini. Mari kita lihat sebuah ayat yang saya harap ini bisa boom kepada Bapak Ibu. Boleh lihat lagi slide-nya. Saya ambil dari 1 Petrus ayat yang kedua, ya, pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Wow, bukan cuma Israel yang terpilih, tapi kita Bapak Ibu pribadi kita. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Wow. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu, ternyata Israel itu kita juga sekarang. Kita adalah Israel rohani, bukan? Jadi penyertaan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, terlepas dari suka duka yang mereka hadapi, kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, ya sama kayak diri kita. Dan Tuhan tetap menyertai kita Bapak Ibu. Ada amin untuk itu? Coba Bapak Ibu ganti ya sejarah Israel tadi dari zaman Abraham sampai zaman Israel yang murid. Ganti itu dengan kisah hidup kita. Dari zaman kita lahir menjadi bayi, lalu batita, lalu balita, lalu zaman TK, zaman SD, zaman SMP, zaman SMA, kuliah, kerja, menikah, punya anak, anaknya kerja, kita punya menantu, kita jadi cucu lagi. Kita jadi oma, kita jadi opa, kita punya cucu. Betul nggak? Itu peristiwa hidup kita bukan? Dan selama hidup kita, dari kita lahir sampai kita sudah berumur sekarang, banyak peristiwa yang kita hadapi. Nggak selalu senang bukan? Tapi nggak selalu juga jelek kan? Bapak Ibu, Anda coba lihat perjalanan hidup Bapak Ibu. Bagaimana penyertaan Tuhan juga menyertai hidup kita. Sebagaimana menyertai bangsa Israel. Wah, boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan itu baik banget Bapak Ibu. Enggak pernah dia melanggar janjinya. Karena apa yang sudah janjikan kepada bangsa Israel, dia penuhi saat ini. Dan sama, janji firman Tuhan kepada hidup kita pun akan Tuhan penuhi untuk hidup kita. Itu pelajaran rohani yang pertama yang saya ingin bagikan buat Bapak Ibu. Pelajaran rohani yang kedua, boleh lihat slide-nya? Ini tadi yang pertama ya. Penyertaan Tuhan untuk perjalanan Israel juga berlaku untuk perjalanan hidup kita. Sekarang yang kedua. Hidup kita diatur dalam tanda petik dalam 2 dunia. Hidup kita diatur dalam 2 dunia. Apa yang saya masukkan dengan 2 dunia ini? Bapak Ibu, kita seringkali berpikir bahwa yang namanya dunia roh, Allah Bapa, Tuhan di surga itu enggak ada hubungannya sama hidup kita. Kita seringkali berpikir seperti itu. Ya kan, karena waktu kita kesulitan kayaknya kita yang mikirin sendiri ini gimana cara keluarnya. Waktu usaha kita sedang sulit gimana cara keluarnya. Waktu kita punya kesulitan dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, ini bagaimana ya cara keluarnya. Seolah-olah kayaknya dunia roh, dunia Allah Bapa sama dunia kita itu gak ada koneksinya. Seolah-olah kayak gitu Bapak Ibu. Kita berpikir ya sudahlah, paling nanti kita ketemu Tuhannya hari Minggu. Itu aja. Koneksi kita sama alam roh itu kayaknya cuma hari Minggu. Pas zaman ibadah sekarang seperti ini. Ini pun di ibadahnya ada beberapa yang ngantuk juga.
Bapak Ibu ya, kelihatan kalau di depan mah. Jadi Bapak Ibu, itu kita menganggap cuma terbatas banget, cuma ibadah minggu aja. Tapi menurut saya enggak sama sekali. Di setiap langkah kehidupan kita, di setiap saat, dunia fisik yang kita alami, yang kita lihat sekarang, dengan dunia roh, dunianya Tuhan, itu koneksinya sangat erat. Koneksinya sangat intim Bapak Ibu. Sehingga apa yang dialami oleh bangsa, kita menganggap bangsa Israel kayaknya dia mikir-mikir sendiri. Perang-perang sendiri, kalah-kalah sendiri, jaya-jaya sendiri. Kita pikir ya itu memang kekuatannya bangsa Israel. Enggak ada campur tangan Tuhan. Kita pikir begitu. Padahal menurut saya tidak sama sekali. Apa yang dialami oleh bangsa Israel itu Tuhan yang mengatur. Dunia rohnya sudah begitu, menentukan seperti itu kepada bangsa Israel. Nah, kita pikir aktivitas kita di muka bumi ini enggak ada hubungannya sama dunia roh. Kita pikir ini tergantung sama kita sendiri. Ya kan, apa yang kita mau itu kita terjadi sama diri kita sendiri. Menurut saya itu sebuah kekeliruan yang besar. Yang namanya alam roh dengan alam kita secara fisik di muka bumi ini koneksinya sangat erat Bapak Ibu. Sangat erat. Kita pikir apa yang kita lakukan di muka bumi ini dalam pekerjaan gak ada hubungannya sama alam roh. Gak ada hubungannya sama cahaya ini. Gak ada hubungannya sama Tuhan, gak ada. Ya kita setiap hari di rumah mau kerja ya. Ada tantangan dengan pasangan, dengan anak-anak. Kita kerja seharian ke kantor. Banyak tantangan. Wah ribut sama ini. Mungkin ini gak akur, pusing dengan kerjaan. Ya alam roh mah alam roh. Saya mah saya aja deh. Dunia fisik gak ada hubungan apa-apa. Padahal enggak Bapak Ibu. Seperti analogi ini. Mata Tuhan selalu melihat kita. Apapun yang kita lakukan di sini, yang seolah-olah gak ada hubungannya sama alam roh, keliru. Apapun yang kita lakukan sekarang ini Bapak Ibu, dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam keluarga, surga terus melihat kita. Surga terus bekerja buat kita. Jadi apa yang kita lakukan di situ ada hubungannya sama cahaya ini, kalau saya pakai analogi cahaya ini. Jadi Bapak Ibu, dunia roh dengan dunia fisik itu sangat erat hubungannya. Bukan dua hal yang berbeda, bukan dua hal yang saling bertentangan, gak ada hubungannya, bukan. Sangat erat Bapak Ibu hubungannya, sangat erat. Mari saya buktikan beberapa ayat dari firman Tuhan berikut. Oke, mari kita lihat yang pertama dulu. Amsal 16 ayat yang ke-9. Boleh lihat slide-nya? Amsal 16 ayat yang ke-9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Bu, ini ayat jadi apa ya? Rema banget buat saya, Bu. Jadi di sini dikatakan, boleh lihat slide-nya, manusia memikir-mikirkan jalannya. Tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Seringkali kita begitu kan? Kita punya rencana pengennya begini, tapi tiba-tiba berbeda. Tapi Bapak Ibu jangan salah mengambil kesimpulan dari ayat ini. Bapak Ibu jangan ambil kesimpulan, kalau gitu kita nggak usah mikir-mikir jalannya. Ya udah, biar Tuhan yang menentukan arahnya. Keliru cara membacanya. Boleh lagi slide-nya? Saya mau menekankan sini. Coba saya ganti ayat ini, ya. Maksudnya dengan sebuah kalimat yang negatif. Jadi Bapak Ibu, tetap kita harus memikir-mikirkan jalannya, tetap. Kalau kita nggak pernah memikir-mikirkan jalannya, Tuhan nggak pernah menentukan arah langkahnya, betul nggak? Saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ayat firman Tuhannya bilang gini, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Bapak Ibu jangan berpikir kalau gitu kita nggak usah mikir-mikirin jalan, nggak usah. Jangan salah, karena kalau Bapak Ibu berpikir seperti itu, saya ganti sedikit ayatnya, menjadi artinya seperti ini. Hati manusia tidak memikir-mikirkan jalannya, maka Tuhan tidak akan menentukan arah langkahnya. Ya kan kalau dibalikan begitu kan? Tapi kan seringkali ini terjadi kan dalam hidup kita ya. Kita udah punya rencana, contoh yang gampang gini lah, nggak tahu Bapak Ibu pernah mengalaminya. Kita mau makan siang, wah kita mau makan siang di resto A nih. Itu lagi hype banget di kota Bogor, enak banget. Udah kita makan ya, oke kita udah jalan nih. Tapi tiba-tiba di jalan macet banget. Wah kalau kita tetap ke resto A, ini mau sampai jam berapa? Kita udah kelaparan. Ya udah kita pindah deh, kemana? Ini ada kebetulan ada resto B, deket nih. Ya udah kita ke resto B aja. Pernah mengalami itu? Gua banget Pak, itu gua banget. Ya kan kita sering mengalami itu kan. Kita udah punya rencana ke resto ini, tiba-tiba kita ganti, ya kan? Betul gak Bapak Ibu? Tapi yang menjadi poin begini kan, tetap kita mesti berpikir, kita mau ke resto mana. Karena kalau kita nggak punya rencana makan, kita nggak pernah keluar makan. Ya kan? Dan begitu kita pindah ke resto B, wah sayang resto A paling enak. Aduh ini mah biasa-biasa aja. Udahlah, kenapa sih kita mesti ke resto A? Resto B juga enak, tapi lebih enak di situ. Ini juga enak kalau disertai rasa syukur.
Ya kan kalau pakai rasa syukur apa-apa jadi enak. Ya kan yang penting kan kita bisa makan. Masih banyak orang yang nggak bisa makan. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan yang ini itu membuat kita semakin sadar alam roh dengan alam fisik itu sesuatu yang dekat. Lanjut ayat yang kedua, ini makin lama makin jelas. Kita lihat Yeremia 16 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku Tuhan Yahweh mengamat-ngamati segala tingkah laku mereka. Umat Tuhan ya, rakyat Israel. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku dan kesalahan mereka pun tidak terlindungi di depan mataku. Baru perhatikan kata kuncinya yang di warna merah. Segala tingkah laku mereka. Waktu saya baca ayat ini, ya ampun Tuhan. Saya pikir saya di muka bumi ini, ya udah saya aja di muka bumi ini. Waktu saya bikin materi training, ya ini kekuatan saya aja. Waktu saya berdosa, ya ini saya aja. Saya yakin Tuhan mah nggak tahu. Begitu saya baca ayat ini, segala tingkah laku mereka. Segala tingkah laku mereka. Siapa yang mengamati? Tuhan mengamat-ngamati. Yang kita pikir kayaknya gak ada hubungannya alam roh sama alam fisik. Keliru banget. Tuhan mengamat-ngamati tingkah laku Andi Iskandar. Ayat yang terakhir. Kalau ini jelas banget. Ini buat saya sesuatu yang paling jelas. Membuktikan antara dunia fisik dengan dunia roh itu koneksinya sangat erat. Bapak Ibu, ini peristiwanya terjadi pada saat Nabi Elisa. Waktu itu Nabi Elisa sedang dikepung oleh pasukan tentara negeri Aram. Oke, mari kita lihat ya ayat terakhir saya nih. Ayatnya ada di 2 Raja-Raja 6, 15 sampai ke 17. 2 Raja-Raja 6, 15 sampai ke 17. Oke. Ketika pelayan abdi Allah di sini adalah Nabi Elisa, bangun pagi-pagi dan pergi keluar. Maka tampaklah suatu tentara negeri Aram dengan kuda dan kereta yang ada di sekeliling kota itu. Banyak banget tentaranya, banyak banget pasukannya. Lalu berkatalah bujang itu kepada Nabi Elisa, celaka Tuhanku, apakah yang akan kita perbuat? Ini yang dilihat oleh abdinya Nabi Elisa, dunia fisik. Dengan mata yang dia punya. Ya enggak, sama kan? Kita dalam apapun yang Bapak Ibu saat ini sedang pergumulkan. Cilaka, usaha gua susah. Cilaka, kerjaan saya begini. Cilaka, kuliah saya begini. Cilaka, saya begini. Cilaka, saya sedang sakit. Itu kan yang dirasakan oleh dunia fisik kita, bukan? Mari kita lihat ayat selanjutnya. 16 sampai 17. Jawab Nabi Elisa. Jangan takut. Mungkin kalau kita jadi abdi Allahnya, jangan takut. Yang benar aja jangan takut. Ini nggak lihat apa? Pasukan musuh begitu banyak, jangan takut, nggak salah. Tapi Nabi Elisa bilang gini, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada menyertai mereka. Lebih banyak yang menyertai kita daripada menyertai mereka. Nggak salah Nabi Elisa. Salah minum obat apa gimana? Karena yang saya lihat dengan mata fisik saya, ini tentara Aram banyak banget. Tapi Nabi Elisa bilang begini, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya mata abdinya, supaya dia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga dia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Nabi Elisa. Wah, Ibu, ini dunia roh yang memang gak bisa kita lihat dengan mata kita. Tapi dunia roh bekerja Bapak Ibu. Bapak Ibu, banyak hal yang kita gak bisa lihat memang. Betul gak bisa kita lihat. Tapi percayakah bahwa alam roh itu gak tinggal diam. Mata Tuhan itu gak pernah meleset sedetik pun. Dia mengamati kita Bapak Ibu. Do you believe that? Bapak Ibu percaya itu? Saya percaya banget karena saya percaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Jadi waktu dibukakan, wah alam rohnya ternyata kejadiannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi, lihat slide-nya. Inilah 2 pelajaran rohani yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu. Waktu saya melihat sejarah bangsa Israel. Boleh lihat slide-nya teman-teman. Yang pertama, penyertaan Tuhan untuk perjalanan Israel berlaku juga buat hidup kita. Yang kedua, hidup kita ini diatur dalam 2 dunia. Sebagai penutup,
Saya coba gambarkan sesuatu buat Bapak Ibu sebagai rangkuman. Jadi kita hidup dalam dua dunia, ini saya pisahkan. Ini ada dunia fisik. Ya, ini ada kita, manusia, dunia fisik. Lalu di sini ada yang namanya dunia roh. Oke, Allah Bapa, Allah Tritunggal memang tidak berbentuk, tapi kita anggap aja ya supaya gampang membayangkannya, kita anggaplah ini alam roh atau Tuhan ada di alam roh. Jadi Bapak Ibu, ini seolah-olah dunia fisik dengan dunia roh itu enggak ada hubungannya, enggak ada koneksinya. Kita anggap begitu selama ini. Padahal enggak, ini saling berkaitan. Dan menurut saya ada sebuah jembatan. Baik jembatan dari fisik kepada roh maupun dari roh kepada fisik. Kalau istilah saya ada mata uang yang berlaku untuk memindahkan dari dua ini. Kita lihat dulu yang pertama. Apa yang bisa memindahkan dari dunia fisik kepada dunia roh? Ini saya sebut namanya mata uang. Mata uang kita dari dunia fisik supaya bisa bicara kepada dunia roh. Lalu ada dari dunia roh, dari Tuhan gitu ya. Juga ada mata uangnya. Bagaimana dari alam roh bisa berkoneksi dengan dunia fisik. Kita mulai dulu yang pertama. Apa sih mata uangnya supaya dari dunia fisik bisa menggerakkan dunia roh? Menurut saya mata uangnya cuma satu, namanya iman. Faith. Inilah mata uang surga yang dia lihat dari dunia. Makanya firman Tuhan ada yang bilang begini, ketika nanti aku datang, masihkah aku temukan iman di bumi? Lalu mata uang dari surga untuk dunia fisik menurut saya cuma satu, love. Kasih. Inilah mata uang jembatan dari antara dunia itu. Makanya Allah Bapa bilang gini, karena aku begitu mengasihi, karena ya kasihku begitu besar akan dunia ini, maka aku berikan Allah anak, Allah yang kedua, Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan muka bumi ini. Jadi ingat baik-baik dua mata uang ini, terutama bagian kita. Kita perlu memiliki iman untuk bisa menggerakkan dunia roh untuk membantu kita. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Semoga menjadi berkat. Biarlah hari ini kita belajar di tengah kesulitan yang kita hadapi. Yang kita lihat, yang kita rasakan. Percayalah, surga tidak tinggal diam. Alam roh tidak tinggal diam. Dia mengamat-ngamati hidup kita. Dia ngerti, dia mendengar doa kita. Dia melihat apa yang kita alami. Percaya Bapak Ibu. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Saya undang Bapak Ibu semuanya bisa bangkit berdiri. Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu saat ini sedang mengalami apa. Tapi mata uang dari dunia fisik kita untuk bisa menggerakkan surga adalah iman. Saya ajak hari ini Bapak Ibu siang hari ini di tengah pergumulan yang mungkin Bapak Ibu sedang hadapi. Ketakutan yang juga dihadapi oleh Abdi Elisa. Karena melihat Goliat yang begitu besar di kehidupan ini. Berupa kesulitan usaha, berupa keuangan, hubungan yang tidak baik, bahkan mungkin sakit penyakit. Itu adalah Goliat yang Anda lihat di dunia fisik ini. Mari kita gerakan surga melalui iman kita. Saya persilakan Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan pada siang hari ini. Berseru kepada Dia. Dia mendengar doa kita, Bapak Ibu. Dia melihat semua yang kita alami. Dia Allah yang peduli kepada kita. Dia adalah Bapa kita. Mari datang kepada Dia pada siang hari ini. Katakan semua kesulitan yang Anda hadapi. Pergumulan yang sedang Bapak Ibu hadapi. Ketakutan yang Bapak Ibu sedang hadapi. Gerakan surga dengan iman kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami telah belajar bagaimana sejarah membuktikan untuk bangsa yang telah Kau percayai, bangsa yang telah Kau pilih, bangsa Israel. Banyak peristiwa yang mungkin tidak enak yang mereka hadapi. Ya jatuh bangun mereka hadapi, suka duka mereka hadapi. Sebagaimana juga hidup kami, banyak mengalami suka dan duka. Tapi Tuhan yang menyertai bangsa Israel, Tuhan yang sama juga, Tuhan yang kami sembah juga, Tuhan yang saat ini juga ada, adalah Tuhan yang sama yang seperti menyertai bangsa Israel.
Dan kami percaya Tuhan yang sama juga menyertai hidup kami di masa saat ini, di masa sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Mata secara fisik kami mungkin tidak bisa melihat. Tapi firman Tuhan katakan bahwa dalam alam roh, tanganmu siap menolong. Dalam alam roh, matamu melihat kami, telingamu mendengar kami, bahkan tanganmu siap sedia untuk menolong kami. Kami percayakan Tuhan, setiap apa yang kami hadapi saat ini, di alam fisik kami, Goliat-Goliat yang kami punya saat ini dalam kehidupan kami secara fisik ini Tuhan. Kami percayakan dengan iman kepada Engkau Tuhan. Kami percaya surga akan bekerja, surga akan menolong, surga akan memberikan yang terbaik buat kami.